Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil dari proyek kami pada pertemuan praktikum pemrograman berbasis objek. Di sini kami mengambil kasus yaitu tentang sistem manajemen parkir. Langsung saja yang pertama, slide pertama. Di sini beranggotakan saya sendiri Ahmad Izal Islami dan rekan-rekan saya Sarul Effendi, Ahmad Ridho, Daud Franz, Juli Talang Banua. Di sini kami mempunyai latar belakang yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama di lingkungan kampus, perkantoran dan pusat perbelanjaan, kebutuhan akan sistem parkir yang tertata dan efisien menjadi semakin penting. Sistem parkir manual yang masih banyak digunakan saat ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencatatan data kendaraan, ketidakteraturan dalam alur keluar masuk kendaraan, hingga potensi kehilangan kendaraan akibat kurangnya sistem pengawasan yang baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem manajemen parkir yang kami buat ini berbasis komputer yang mampu mencatat, mengelola, dan memantau aktivitas parkir secara otomatis dan efisien. Dalam pemrograman sistem ini, konsep pemrograman berbasis objek menjadi pendekatan yang sangat sesuai karena mampu memodelkan komponen nyata seperti kendaraan, tiket parkir, dan slot parkir ke dalam objek-objek dalam pemrograman. Melalui praktikum ini, kelompok kami mengembangkan sistem manajemen parkir menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menetapkan materi-materi tentang dalam OOP seperti class, atribut, dan metode, konstruktor, enkapsulasi, serta inheritance. Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Adapun tujuan yang pertama yaitu mengaplikasikan prinsip pemrograman berbasis objek seperti kelas, atribut, metode, konstruktor, enkapsulasi, dan warisan dengan menggunakan Java. Yang kedua yaitu membuat sistem yang mampu merekam data kendaraan yang masuk dan keluar dengan otomatis serta efisien. Yang ketiga yaitu menciptakan aplikasi parkir yang terorganisir, modular, dan gampang untuk dikembangkan di kemudian hari. Yang keempat, menyediakan pengalaman langsung dalam perancangan aplikasi yang berbasis OOP sebagai persiapan untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih rumit. Selanjutnya kelas kendaraan akan disampaikan oleh rekan saya, Sarul Effendi. Baik, saya Sarul Effendi akan melanjutkan penjelasan tentang kelas kendaraan. Pada bagian pertama, yaitu pada public class, terdapat 3 atribut di mana seluruh atribut merupakan private, yaitu private plat nomor, waktu masuk, dan tarif per jam. Yang dimana plat nomor itu tipe datanya string, waktu masuk tipe datanya local date time, dan tarif per jam itu menggunakan double. Di dalam kendaraan terdapat konstruktor dan memiliki 2 parameter yaitu plat nomor dan tarif per jam. Kemudian pada get plat nomor untuk mengembalikan nomor plat kendaraan. Kemudian di get waktu masuk untuk mengembalikan waktu masuk kendaraan ke tempat parkir. Kemudian di get tarif per jam untuk mengembalikan tarif parkir per jam dari kendaraan tersebut. Kemudian kelas petugas. Pada kelas petugas terdapat 2 atribut di mana kedua atribut merupakan privat dan bertipe data string, yang dimana 2 atribut itu yaitu ID petugas dan nama. Kemudian di dalam petugas terdapat 2 konstruktor dan memiliki 2 parameter yaitu ID petugas dan nama.
Kemudian metode ini menerima objek kendaraan sebagai parameter dan akan menampilkan informasi tiket ke konsol dan mengembalikan objek tiket baru berdasarkan kendaraan tersebut. Kemudian pada sistem Outprint akan mencetak informasi bahwa sebuah tiket telah dibuat untuk kendaraan dengan plat tertentu oleh petugas yang namanya diambil dari atribut nama. Kemudian pada return new ticket akan mengembalikan objek tiket baru dengan parameter kendaraan. Kemudian kelas sepeda motor dan kelas mobil akan dijelaskan oleh Daud Franz. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas pada sepeda motor dan kelas mobil. Dan yang bagian pertama itu terdapat kelas sepeda motor atau kendaraan. Makna pada baris pertama public class sepeda motor extends kendaraan, yaitu yang pertama itu ada sepeda motor adalah subkelas atau anak kelas dari super kelas kendaraan. Dan yang kedua, artinya sepeda motor mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan pada baris selanjutnya, merupakan konstruktor dari kelas sepeda motor. Super atau plat nomor yaitu 2000 untuk memanggil konstruktor memiliki kelas kendaraan. Maka pada nomor diteruskan ke branch class. Dan yang kedua, baris parkir kendaraan otomatis ditetapkan 2000 per jam khusus untuk sepeda motor. Dan yang bagian kedua yaitu public class mobil. Makna pada baris pertama public class mobil extend kendaraan yaitu yang pertama ada mendeklarasikan kelas mobil sebagai subkelas atau anak dari kendaraan atau superkelas. Dan yang kedua, mobil akan mewarisi atribut dan metode milik kendaraan. Pada baris selanjutnya merupakan konstruktor dari kelas public mobil atau string plat mobil. Super atau plat motor yaitu 5000. Dan yang pertama dan yang selanjutnya atau yang ketiga, mengirimkan nilai plat nomor atau nomor polisi kendaraan. Selanjutnya yang terakhir, menetapkan tarif parkir khusus mobil sebesar 5.000 per jam. Dan kita masuk ke bagian kelas tiket. Pada bagian pertama yaitu kelas tiket. Pada kelas tiket terdapat 5 atribut, di mana kelima atribut merupakan privat. Dan yang bagian kedua, konstruktor ini untuk membuat objek tiket baru. ID tiket diisi otomatis dengan awalan T, diikuti angka atau otomatis bertambah melalui variabel perhitungan. Objek kendaraan disimpan sebagai property tiket. Dan yang bagian ketiga atau bagian terakhir, yang pertama itu ada metode get tiket. Ini untuk mengembalikan ID tiket atau misalnya T1 dan T2 dan seterusnya. Dan yang kedua, metode tutup tiket. Ini untuk mencatat waktu keluar kendaraan, menghitung durasi parkir dalam jam menggunakan durasi dot between, lalu 2 hours ditambah 1 atau dibulatkan ke atas minimal 1 jam untuk menghitung total biaya parkir jam kali tarif per jam dari kendaraan. Dan yang ketiga, metode ringkasan. Ini untuk mengembalikan ringkasan informasi tiket sebagai string. Lalu pada kelas main atau pada main program akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Ridho.
Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya untuk bagian main atau program utamanya. Di sini yang pertama, ini ada daftar petugasnya. Saya mendaftarkan petugas 1 dengan nama dengan ID petugasnya itu PG01 dan namanya Sahrul Effendi. Kemudian saya juga membuat kelas untuk petugas 2 dan menetapkan ID petugasnya PG02 dan namanya .branch. Kemudian juga ada daftar kendaraan masuk. Di sini saya membuat sebuah kelas yang pertama untuk mobil, yang dimana saya mengeset nilai awalnya plat nomornya yaitu BM1234XA. Kemudian juga ada kendaraan untuk yang bertipekan motor. Saya set BM-nya menjadi 5678WP. Kemudian juga ada untuk kendaraan kedua yaitu mobil, dan kendaraan yang keempat itu adalah motor. Kemudian di bawahnya saya membuat list untuk kelas daftar tiket. Kenapa saya membuat list? Karena agar kelas daftar tiket dapat digunakan secara dinamis oleh program. Nah, sehingga bisa dilihat di bawahnya saya bisa menambahkan kelas daftar tiket secara dinamis. Yang pertama, saya menambahkan kelas daftar tiket ke array tadi, yang dimana petugas 1 dia akan membuatkan tiket untuk mobil 1, untuk mobil yang telah kita daftarkan tadi. Kemudian di bawahnya saya add lagi kelas daftar tiket, yang dimana petugas 1 dia akan membuatkan tiket untuk motor 1, dan seterusnya hingga mobil 2 dan motor 2. Kemudian di bawahnya adalah simulasi proses keluar dari tempat parkir. Di sini saya memanggil kelas daftar tiket dan yang di list tadi, dan saya ambil indeks 0, kemudian kita tutup tiket. Artinya daftar kendaraan dengan mobil 1 telah keluar, dan di bawahnya indeks 3 berarti kendaraan mobil 2 telah keluar. Yang di bawahnya adalah kode untuk menampilkan ringkasan. Di sini saya menggunakan perulangan untuk menampilkan untuk mengambil semua list yang telah kita buat tadi, list daftar tiket. Kemudian setelah mendapatkan semuanya, semua indeksnya, semua kelasnya, di sini saya print tiket menggunakan metode tiket dot ringkasan. Kemudian ini adalah output dari program kami. Bisa dilihat tadi kita mendaftarkan 4 kendaraan, yaitu yang pertama tiket untuk BM1234XA dibuat untuk BM1234XA oleh Sahrul Effendi. Artinya petugas Sahrul Effendi itu membuat tiket kendaraan untuk BM1234XA, dan yang kedua juga sama dibuat oleh Sahrul Effendi, dan untuk kendaraan yang lainnya, dan yang ketiga juga sama dengan petugas yang berbeda, dan juga yang keempat. Baik, untuk baris selanjutnya ini adalah output kode ringkasan kendaraan dalam yang telah parkir dalam area tersebut. Bisa dilihat ini ada TT1, artinya tiket 1, BM-nya 1234XA, waktu masuknya sekian dan waktu keluarnya sekian, dan biayanya 5.000 karena dia mobil. Kemudian pada T2 atau tiket 2, yaitu untuk BM5678WV, waktu masuknya sekian dan waktu keluarnya 0. Kenapa 0? Karena kendaraan ini belum keluar dari parkir tersebut dan biayanya itu 0. Begitu juga untuk tiket 3. Nah, sedangkan pada tiket 4 dengan BM6587 MAN, waktu masuknya sekian, waktu keluarnya sekian, dan biayanya 2.000. Kenapa 2.000? Karena dia motor. Baik, selanjutnya pada bagian kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya Ahmad Iza Al-Islami. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari proyek yang kami buat ini, yaitu pada laporan ini telah berhasil dikembangkan sebuah sistem manajemen parkir menggunakan pendekatan pemrograman berbasis objek dalam bahasa Java.
Sistem ini mencakup proses utama seperti pembuatan tiket oleh petugas, penyimpanan data tiket dalam daftar, penutupan tiket saat kendaraan keluar, serta penampilan ringkasan dari seluruh aktivitas parkir. Dalam perancangan sistem digunakan beberapa kelas seperti tiket, petugas, dan kendaraan, masing-masing dengan atribut dan metode yang merepresentasikan karakteristik serta perilaku objek di dunia nyata. Setiap kelas dilengkapi dengan konstruktor untuk menginisialisasi objek dan menetapkan prinsip enkapsulasi untuk menjaga keamanan data dengan penggunaan modifier private serta metode getter dan setter. Selain itu, konsep inheritance juga diimplementasikan, misalnya dengan pewarisan dari kelas kendaraan ke subkelas seperti mobil dan motor, yang memperkuat struktur hierarki dan efisiensi kode. Melalui proyek ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip OOP mampu mempermudah pengembangan sistem yang kompleks secara terstruktur, modular, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Sistem manajemen parkir ini menjadi contoh konkret sebagaimana konsep kelas, enkapsulasi, pewarisan, dan modularitas dapat diterapkan secara praktis dan dalam pemrograman. Baik, sekian dari kami. Saya mewakili rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.